Haleluya, puji Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua di hari Sabtu pagi hari ini 26 Oktober merupakan Sabtu yang terakhir di bulan Oktober. Minggu depan sudah Sabtu di bulan November. Besok hari Minggu yang terakhir pula kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oh, haleluya. Bersyukur kita kepada Tuhan. Setiap kesempatan yang kita dapat dari Tuhan, mari jangan buang sia-sia. Pergunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Sebab Bapa kita Yesus sangat cinta kita semua. Dan pada pagi hari kita membaca firman Tuhan 1 Samuel pasal 26, satu pasal penuh dari 1 sampai 25. Untuk kedua kalinya Daud punya peluang untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud hidupnya takut sama Tuhan. Dia tidak membunuh karena dia takut akan Tuhan. Dia cinta Yesus. Orang cinta Tuhan taat kepada firman Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita baca dengar, membuat kita makin dewasa, makin kita bertindak seiringan, selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya, Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Itulah Tuhan Yesus. Sucikan pagi ini Bapa, kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Bapa, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku
Aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta firman Tuhan, sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Bapa. Pagi ini kami percaya Kau hadir bersama kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama kita. Tuhan Yesus selalu pelihara, jaga, lindungi kita. Bukti nyata saya tidak pernah absen baca firman Allah terus. Ini anugerah Tuhan, saya tidak pernah bosan terus baca firman Tuhan, cinta Yesus, dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita cinta Yesus, kata firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15, kita akan menuruti segala perintah Tuhan, yaitu taat akan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca sekarang 1 Samuel pasal 26. Oh, puji Tuhan saudara ya, sudah pasal 26 ya. Kemarin baca 25, sekarang pasal 26 ya. 1 Samuel ini ada berapa pasal saudara ya? Saya mau lihat ini ya. Jadi 1 Samuel semua total ada 31 pasal ya. Setelah selesai 1 Samuel, nanti kita baca 2 Samuel ya. 2 Samuel juga ada 24 pasal. Setelah 2 Samuel kita masuk kitab 1 Raja-Raja. Oh, terus selesai sudah. Terus kita cinta Tuhan Yesus sampai ketemu dengan Yesus. Dilihat nggak sama Yesus? Dilihat saudara ya. Jadi kecintaan Bapak Ibu semua dilihat sama Tuhan. Kesetiaan ketekunan kita, kesabaran kita dilihat sama Tuhan. Bukti nyata kita bayar harga untuk ikut Yesus. Karena kita tanpa pamrih, kita sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Sif kepada Saul di Gibeah serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Coba bayangkan, ternyata Saul tidak pernah berhenti, padahal Saul sudah diberikan kesempatan hidup oleh Daud. Ya, kemarin kita sudah baca ya, padahal Saul sampai menangis ya, bahwa Daud memberi kesempatan hidup, padahal Daud itu punya kesempatan peluang seperti saat ini nanti kita baca ya, ada peluang untuk Saul dibunuh, tapi Daud takut akan Tuhan. Tetapi Saul dasar memang ya, dia tidak taat kepada firman Tuhan, dia punya dendam kesumat ya. Coba kita lihat oleh banyak orang Kristen juga anak Tuhan saat ini, jangan seperti Saul ini yang punya dendam dengki terhadap anak Tuhan ya, terhadap hamba Tuhan. Hati-hati takut sama Tuhan ya. Terus berikutnya lihat, berkemaslah Saul di bukit Hakila di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, wow, ada informasi ya, Daud akan dikejar oleh Saul. Ya nggak apa-apa, Daud betul minta pertolongan pimpinan Tuhan, tapi belum ditemukan saudara. Tapi apa yang terjadi? Lihat, disunyalah pengintai-pengintai, maka diketahuilah bahwa Saul benar-benar datang. Benar, Saul datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekeliling. Jadi Saul tidur, ya. Jadi kecapean ini atas izin Tuhan ini, ya. Bersama satu lagi namanya Abner, itu panglimanya saudara ya, panglima perang ya. Jadi anak buah wakil daripada Raja Saul, Abner ini ya. Jadi panglima perang, panglima tentaranya ya, tidur sama-sama saudara ya, berdampingan dengan Saul. Terus ayat ke-6, berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama dengan engkau. Wah, dicari sama Daud karena ketahuan Saul sedang tidur ya. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekeliling. Coba ya, tidur semuanya saudara. Ada tombak besar dari Raja Saul ditancapkan di sebelahnya Raja Saul, tidur tapi ya. Ayat 8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu.
Oleh sebab izinkan akhirnya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia ku tancapkan 2 kali. Wow, ya. Jadi timnya daripada Daud Abisai ini, ya. Dia bilang, aku saja yang bunuh. Tancapkan itu tombak sekali saja. Mati itu Raja Saul. Tapi apa kata Daud ayat 9? Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Wah, inilah bukti. Ya, Daud ada peluang untuk berbuat dosa. Ada peluang untuk membalas kejahatan-kejahatan. Karena Raja Saul kan jahat. Kalau mau balas, balas juga dengan jahat kan, yang orang jahat. Ya, tapi Daud hidupnya takut akan Tuhan. Ini bukti nyata. Di sini kita bisa belajar luar biasa. Daud punya hati yang masih baik, so, lembut, sadar Daud. Bisa aja Daud membunuh, so, ya, pertumpahan dan darah terjadi. Tapi kenyataan waktu kemarin kita baca, dia mau bunuh Nabal, tapi Daud tidak mau, ya, ketemu dengan Abigail istrinya. Dia minta maaf Abigail, ternyata diturutin, ya. Ternyata Tuhan bunuh tuh Nabal, ya, punya hati jahat. Padahal Daud itu kan baik. Demikian sama. Daud itu baik sama Raja Saul, tapi Raja Saul jahat, ya. Tapi kata Daud ini, jangan musnahkan dia. Siapakah ya dia yang dapat menjamah orang diurapi itu? Tidak berani, saudara. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia berperang dan hilang lenyap di sana. Coba, jadi berarti Daud menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau bunuh tangannya, dia tidak mau kotor karena dosa membunuh, tapi diserahkan kepada Tuhan. Ini betul. Jadi artinya sesuai dengan firman Tuhan, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kasih supaya bertobat. Ini perhatikan berikutnya. Kiranya Tuhan menjauhkan diri daripada aku untuk menjamah orang diurapi Tuhan. Ambil sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan malah kita pergi. Nah, Daud hanya mengambil tombaknya dan kendi. Karena tombak kan tombak Raja Saul, termasuk kendi itu minum, dibawa supaya nanti Daud sebagai bukti bahwa Daud sudah berjumpa dengan Saul pada waktu tidur, ya. Ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi, ya. Tidak ada yang melihatnya dan tidak yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun, sebab sekalian tidur karena Tuhan membuat mereka tidurnya. Nah ini saudara, kalau Tuhan campur tangan, maka pentingnya di sini kita senantiasa mau selalu berharap kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam rumah pasal 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mencintai Tuhan. Jadi Allah turut bekerja di sini, dibikin tidur sama Tuhan. Berarti kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, hidup layak kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Pasti ada pembelaan Tuhan. Diam-diam iman kita pasti dibela Tuhan. Ini pasti Daud tidak tahu nih. Ternyata membuat tidur nyenyak. Tuhan yang membuat tidur nyenyak. Ya, setelah Daud sampai ke seberang, berlihat jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan bersurat Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapa engkau ini yang berseru kepada raja? Wow, teriak-teriak saudara Daud. Supaya Daud membuktikan, deklarasikan, inilah aku. Ya, dia bilang nanti ini, Abner itu adalah panglima tentara. Ya, berseru Daud. Ya, dan Abner ngomong ayat 14, dan berseru Daud kepada tentara dan kepada Abner, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Wow, Daud bicara itu, saudara. Jelas. Kenapa kamu tidak jaga itu? Ya, tadi ada seorang akan bunuh raja. Siapa seorang? Raja Daud sendiri, saudara. Ya, dia bicara kepada benar. Apa tuh, saudara? Ayat 16. Tidak baik kali ini kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada sebelah kepala. Wah, dahsyat Daud ini, pintar sekali Daud, ya. Dia ngomong pada Abner itu, sebetulnya kamu harus dibunuh itu, karena kamu sendiri tidak jaga baik-baik Raja Saul, ya. Coba sekarang tombaknya kendi, lihat itu di dekat kepala Raja Saul, nggak ada, saudara, ya. Nah, apa yang terjadi? 17. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suara muka itu, hai anakku Daud. Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Wow, kedengaran Saul. Karena Daud itu tidak teriak bicara Abner. Saul mendengar. Dan apa
Jawaban ayat 18. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat pada tanganku? Raja Daud bilang ini, saudara, kepada Saul. Apa salahnya aku? Kenapa kau kejar-kejar aku, hambanya ini? Oleh sebab itu kiranya tuanku, raja mendengarkan perkataan namamu ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang musir aku, sehingga aku tidak akan bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Terus berikan 20. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan gunung-gunung. Ini kata Raja Daud, ya. Terus apa jawaban Raja Saul? Ayat 21. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Wah, dia sadar salah itu Raja Saul, ya. Dia minta ampun pasti kepada Tuhan dan minta ampun kepada Raja Daud. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tapi ku tidak mau menjamah orang di Urapi Tuhan. Wah, hebat Daud. Ya, sebetulnya Daud bisa menjamah, membunuh. Tapi Daud berkata, aku tidak melakukannya untuk orang di Urapi Tuhan. Wah, hebat nih. Daud ini betul-betul terbukti, saudara. Makin penting kalau kita baca Alkitab, kita paham, ngerti bagaimana kita harus niru siapa. Ya, untuk yang positif kita tiru. Daud punya sifat mengampuni, ya, tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tidak. Dia menjadi pelaku firman, hidupnya menjadi berkat, sehingga dengan perbuatan Daud Saul bisa sadar. Terus berikutnya 24, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikian hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Ini Daud berkata, nyawaku berharga di mata Tuhan. Demikian kita juga berharga di mata Tuhan. Tuhan cinta kita semua. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Ayat 25 yang terakhir. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari semua yang kita baca, yang penting kita mau tiru karakter yang baik dari Daud. Sifat suka mengampuni. Dia ada kasih Tuhan. Dia tidak mau balas kejahatan dan kejahatan. Dia selalu cinta Tuhan. Mari melalui firman membuat kita sadar supaya hidupnya yang begitu singkat. Jangan kejahatan dibalas kejahatan, tapi serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Karena terletak di tangan Tuhan lah segala sesuatu. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Besok hari Minggu harinya Tuhan kita mau beribadah kepada Tuhan. Serahkan semua problem, semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang Maha Tahu. Tuhanlah ada punya kuasa. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa, kita ikuti firman Tuhan. Cerita Saul yang punya peluang untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak lakukan karena dia takut sama Tuhan. Cinta Yesus. Orang cinta Tuhan, dia taat kepada firman dan menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu jangan membalas kejahatan-kejahatan, tapi kita mari berbuat baik supaya hidup kita berkenan memuliakan Tuhan. Melalui perilaku hidup kita memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.